Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati SPDI. Saya guru SMA Negeri 15 Takengon Binaan Negeri Antara. Dan sekarang saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2022 di UIN Araniri, Banda Aceh. Dan inilah video paparan perteaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bertemu di ruang yang berbahagia ini untuk diawali pembelajaran kita mulai dengan doa. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Perhatian teman-teman sekalian, supaya pembelajaran kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pelajaran kita diberkahi. Selanjutnya kita absensi dulu. Fitriani, adakah kawan-kawan kita yang tidak berhadir? Alhamdulillah semuanya hadir, Bu. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Perhatikan dulu tempat duduknya, sudahkah hadir? Ya, mulai. Minggu lalu kita materinya tentang saja'ah. Masih ingat apakah itu arti dari saja'ah? Berani, Ingat, Bu. Bu. Ya, Idris. Berani berkata benar walaupun ada risikonya, Bu. Ya, berani berkata benar walaupun ada risikonya. Intinya saja'ah adalah berani membela kebenaran. Nah, untuk minggu ini, karena minggu lalu sudah Ibu sampaikan, minggu ini kita akan lanjut dengan materi tentang pengurusan jenazah. Belum. Kalau yang dilakukan oleh seorang muslim itu apa saja tentang pengurusan jenazah? Ada 4, Bu. Ya, ada 4. Coba sebutkan, Idris. Memandikan, mengapani, mensolatkan, dan menguburkan, Bu. Ya, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh muslim. Coba ulang, Ali Tarayang. Ali ini Saya, Bu. memang lasak dia. Coba kita bantu kawan-kawan. Saya, Bu. Ya, Fitri silakan. Memandikan, mengkapani, mensalatkan, menguburkan, Bu. Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Coba Ali ulang kembali. Dan kita mengkafani, kita menguburkan, mensolatkan, baru kita kuburkan. Ya, Ali tahu dia, hanya saja agak lasak sedikit di kelas. Coba kita nanti motivasi Ali supaya duduknya soleh. Nah, ini tadi kita menganalisis pelaksanaan tata cara pengurusan jenazah. Lanjut, untuk tujuannya, yang pertama melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu membaca Al-Quran tentang pengurusan jenazah. Nanti akan ditampilkan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Yang kedua, melalui pembelajaran berbagai sumber belajar dan informasi serta diskusi kelompok diharapkan bertanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga, melalui pendekatan saintifik pada model pembelajaran discovery learning, diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi tata cara pengurusan jenazah. Yang keempat, melalui model discovery learning, peserta didik mampu membuat peta konsep tentang pengurusan jenazah. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita pada
siang yang berbahagia ini kita masuk ke model pembelajaran discovery learning, di mana kita akan membagikan kelompok. Kita ada berapa orang? Pak Ketua? 10, Bu. 10 orang, ya. 10. Kita bagi 2 apa bisa? Bisa, Bu. Bisa. Jadi kita bagi 4 hal tadi: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Kita bagi 2 materi. Paham kan? Paham, Bu. Yang kelompok 1 masuk ke materi memandikan dan mengkafani. Yang kelompok kedua masuk ke menyolatkan dan menguburkan. Kok pada tidur anak ibu ya? Enggak, Bu. Enggak. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke inti permasalahan. Kita bagi kelompoknya. Udah ingat kelompoknya tadi kan? Sebelumnya Ibu jelaskan dulu sistem penilaian kita. Tadi Ibu lupa. Sistem penilaian kita yang pertama penilaian sikap. Itu sudah pasti. Jadi tolong yang utama yang Ibu sampaikan sama si Ali. Jangan main di kelompok ya. Terus selanjutnya kita akan buka ke Al-Quran dulu. Berarti Al-Quran masuk ke kelompok 1. Perhatikan ayatnya. Coba bacakan oleh kelompok 1. Dewi. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal amwali wal unfusi was samarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita lanjut ke proses penyelenggaraan jenazah. Di sini memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan mayit hukumnya adalah fardu kifayah. Pak Iswan, fardu yang kolektif, kalau dikerjakan sebagian, yang lain sudah Mendapatkan pahala. lanjut. Nah, kelompok 1, ini tentang memandikan. Tata cara memandikan jenazah dalam Islam. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Itu biasanya disebut dengan mandi bakal. Terus yang kedua, membersihkan kotoran jenazah. Yang selanjutnya, siram dengan air kapur barus dan semacamnya. Biasanya kalau di tempat kita tradisinya ada air beras, ada air jeruk purut. Itu sebenarnya sudah masuk ke adat, tapi itu sering terjadi di kampung-kampung, termasuk di kampung Ibu. Ya, Bu. Di tempat Ina juga sama. Sama, Bu. Nama. Terus kita lanjut yang kedua, untuk kelompok 1 mengkafani jenazah. Ini gambarannya ya. Yang pertama, bentangkan tali pengikat kafan. Kalau biasanya talinya ada 5. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapis pertama, kedua, ketiga di atas tali. Tambahkan baju kurung, jilbab, dan kain penutup aurat. Biasanya kain kafan dibentangkan berbentuk kipas atau bahasa kerennya berbentuk pisang goreng. Yang keempat, letakkan kapas yang sudah diberi wewangian. Yang selanjutnya, letakkan jenazah di atas kain kafan, ditutup dengan kain yang
yang sudah diurutkan sebelumnya. Setelah itu ikat seluruh tali dengan ikat simpul yang mudah dilepas. Selanjutnya masuk ke kelompok yang kedua. Perhatikan kelompok 2. Kelompok 2 nanti masuk ke sholat jenazah. Sholat mayit itu terdiri dari 4 takbir. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua salawat, yang ketiga membaca doa Allahumma ghfir lahu untuk laki-laki, untuk perempuan Allahumma firlaha, Bu. Nah, berarti dah terbiasa ya karena kehidupan sehari-hari. Yang keempat, selanjutnya menguburkan jenazah. Cara menguburkan jenazah itu ada 2 cara. Yang pertama masukkan ke liang lahat, yang kedua masukkan ke sak. Artinya liang lahat itu kan masuk ke sebelah samping ya, ke kiri ada berbentuk lubang, itu namanya liang lahat. Sementara sak itu berbentuk ke bawah. Pernah lihat anak-anak? Pernah, Bu. Pernah, alhamdulillah. Yang namanya abang-abang harus tahu ya. Iya, Kecuali Bu. perempuan tidak diwajibkan ke kuburan. Yang kedua, larangan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Yang pertama saat matahari terbit, yang kedua saat matahari di pertengahan atau sekitar jam 12-an, yang ketiga saat matahari terbenam. Dan untuk laki-laki ini tolong diperhatikan untuk kelompok 2 dan kelompok yang lainnya, karena dalam kehidupan sehari-hari ini disunahkan setiap memasukkan jenazah pada liang lahat diharapkan atau dianjurkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat hadis Abu Daud. Ini tolong nanti yang sering ke kuburan, kalau ada yang meninggal, atau sebisa mungkin kalau orang tua kita meninggal, kitalah yang memasukkannya ke liang lahat atau ke liang syak. Nah, itu yang menjadi bahan kita. Dan di kelompok kita kan sudah jelas, kita masuk discovery learning, yaitu menemukan. Untuk minggu ini pembahasan kita tentang teori. Tolong dicari pendapat yang memang berbeda dengan pendapat lain. Misalnya memandikan, ada satu pendapat memandikan tidak harus dengan doa, cukup dengan membaca niat. Ada satu versi lagi harus membaca doa, tidak boleh niat saja karena kita memuliakan si mayit. Nah, paham kelompok 1 kan? Paham, Paham, Bu. Bu. Nah, yang kelompok 2 menyolatkan jenazah sama menguburkan. Tolong itu pun cari. Coba kelompok 1 seperti apa perbedaannya? Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok Profesor Zaidan dalam bukunya, ada beberapa opsi pandangan ulama. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi, mereka yang paling pantas membandingkan masalah ini yaitu pihak yang ditunjuk oleh wasiat, ibu almarhumah hingga orang tua ke atas. Kemudian menurut mazhab Imam Hanafi, yaitu memandikan jenazah perempuan lebih dikedepankan daripada pelaksanaannya oleh suami sendiri dengan alasan untuk menghindari perbedaan pendapat terkait boleh tidaknya suami memandikan istrinya. Kemudian mazhab Syafi'i berpendapat jika seorang perempuan meninggal dan suami sudah tidak ada, maka yang paling layak memandikan almarhumah ialah keluarga kandung. Itu tadi pihak yang wajib memandikan seorang perempuan itu paling utamanya suaminya. Terus kalau tidak ada suami dilakukan oleh keluarga. Apabila tidak ada keluarga dilakukan oleh perempuan-perempuan muslim, dan apabila tidak ada perempuan muslim boleh ditayamumkan oleh orang yang ada di tempat.
Oke, lanjut. Kedua, tentang menyolatkan untuk menghemat waktu, tolong kelompok itu untuk menyolatkan perbedaannya cuma di doa. Terus yang kedua, menguburkan perbedaannya di bagian menalkinkan. Itu Allahu alam bisawab. Nanti di minggu depan kita masuk demonstrasi. Baik, Bu. Kita melaksanakan yang 4 hal ini: memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ibu enggak ikut sertakan. Yang kita demonstrasikan cuman memandikan sama mengkafani. Sebab dalam memandikan itu ada 2 pendapat. Nanti tolong kita jadikan proyek, coba bawa dari kampung masing-masing seperti apa tata cara penyelenggaraan jenazah tentang memandikan. Mungkin di tempat si Idris pakai doa memandikan, tolong bawa apa saja doanya. Mungkin di tempat Iswandi tidak ada doa, itu tidak masalah, kita tidak permasalahkan perdebatannya. Nah, begitu juga dengan mengkafani, kita sesuaikan seperti apa, nanti kita gabungkan, kita ikut yang seperti apa. Paham kan? Itu materi. Paham, Bu. Untuk hari ini kita simpulkan materi kita. Nah, coba Dewi. Ya, hikmah penyelenggaraan tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama, meningkatkan kepedulian sosial kepada sesama muslim. 2, mengingatkan manusia bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. 3, sebagai bukti bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, sehingga apabila salah seorang manusia meninggal, dihormati dan diurus dengan sebaik-baik menurut aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya. Selanjutnya, mendapat pahala bagi yang melaksanakan itu semua. Ya, itu yang termasuk hikmah dalam penyelenggaraan tata cara pengurusan jenazah. Yang pertama ada kepedulian sosial, yang kedua ingat bahwa kita akan mati dan kita diciptakan dari tanah, akan dikembalikan ke tanah. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa kita makhluk yang paling mulia, maka kita muliakan dengan cara memandikan. Yang nggak mau mandi ya harus mandikan ya. Yang nggak mau sholat harus disolatkan. Yang nggak mau pakai baju ya kita pakaikan bajunya. Intinya seperti itu. Dan yang keempat, mendapat pahala bagi yang mengurusi. Itu yang mengurusi kalau dia bercerita gibah di luar, pahalanya akan hilang. Itu kira-kira. Jadi untuk hikmahnya, mudah-mudahan bisa terlaksana dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk pelajaran kita pada siang yang berbahagia ini. Untuk lembar refleksinya tolong diisi. Nanti dikumpul ketua kelas tolong kumpulkan ke Ibu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Amin. Demikian untuk hari ini. Tolong ketua kelas kembali kita membaca doa menutup pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan video per-teaching saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.